Ubudiah Setiawati Esos Mkom, kelahiran Indramayu 29 April 1977. Pustakawan di Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Ubudiah pernah menjadi anggota pada organisasi Special Libraries Association pada tahun 2022 dan kini aktif menjadi pengurus pusat di FPPTI. Dia berhasil meraih penghargaan sebagai pustakawan berprestasi 3 wilayah Kopertis 4 pada tahun 2014. Inovasi unggulannya adalah proses bisnis manajemen e-resource di perpustakaan Unicom yang merupakan integrasi dengan e-learning Unicom. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya selalu dengan bilang semangat pagi agar kita selalu semangat pagi. Lalu kata teman saya, kapan tidurnya Bu? Katanya. Baik, yang terhormat Dewan Juri, kemudian teman-teman Pustakaan Berprestasi tahun 2023, saya Ubudiah Setiawati dari Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang berada di Bandung, tepatnya di Jalan Dipati Ukur. Silakan mampir kalau ada di Bandung. Baik, terkait dengan pilihan atau saya tidak sengaja memilih akhirnya nomor 1 peran pustakawan mengintegrasikan perpustakaannya dengan SDGs. Saya ambil dari 17 itu yang 11, Sustainable Cities and Communities. Nah, tadi Ibu Ninu ya, atau Bu Jusnia sudah menyampaikan ada 17 dan sebagainya. Kalau diterjemahkan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Lalu apa sih kaitannya dengan peran pustakawannya? Lalu perpustakaannya bagaimana? Kok terkesannya kepada perencanaan wilayah kota atau arsitektur? Ini permasalahannya dari 17 tadi Bapak Jokowi ya, beberapa poin sudah melakukan inovasi infrastruktur. Infrastruktur kalau pengalaman di kami di perpustakaan Unicom mudah-mudah enggak gitu ya. Ketika direalisasi ini mudah, alhamdulillah. Tapi kesananya seperti apa? Mempertahankan dan mengembangkannya. Terkait dengan ini lebih pada ke skala global, kemudian diimplementasikan nasional dari PBB ya, melalui UNDP-nya. Kota, daya tarik kota. Dulu ada namanya transmigrasi, tapi sekarang sudah hilang istilah transmigrasi. Balik lagi sentral ke Jawa menjadi daya tarik dan kotanya. Dari daya tarik kota ini timbul populasi dan migrasi. Dan kita udah lihat juga selain itu enggak di kota aja, di Jawa Barat juga sudah menarik karena nilai value dari pendapatannya juga rendah, akhirnya ada yang keluar negeri dan secara ilegal. Kasus-kasus yang terbaru yang Myanmar ya kalau nggak salah di sana. Karena di kota itu karir dan bisnisnya lebih peluang. Saya bicara dengan para pedagang dan sebagainya, itu kalau di desa ngapain Bu katanya, sepi, orangnya udah pada ke kota, seperti itu. Jadi peluang dan harapan mendapatkan ekonomis lebih besar di kota. Itu saya observasi. Saya senang sekali dengan berbicara dengan PKL gitu. Lalu akhirnya ada keseimbangan yang tidak balance lagi. Dari hal ini akan terlihat tata ruang kota hilang, kemudian semeraut dan sebagainya. Kemudian kita ngerasain sendiri ada ketimpangan, yang kaya semakin kaya, yang miskin ya udah miskin aja. Kemudian ekonominya juga ya gini-gini aja. Ya kecuali
Tuhan Yang Maha Esa ngasih kita rezeki dan kitanya selalu bersyukur. Saya tidak terlalu banyak teman-teman, karena di depan saya ini adalah pakar-pakar dan sudah bicara banyak, dan beberapa teman-teman juga sudah mengimplementasikan. Dari titik inilah tentang kota dan pemukiman berkelanjutan. Karena yang lainnya nanti akan bersinambungan. Karena hakikatnya dari sejarah kita adalah warga Indonesia itu senang berkumpul. Ada yang, makanya viral itu senang ya. Viral itu jadi kebenaran. Ada orang ke sini, hayu ke sini. Dan Bapak Ibu sendiri juga, Dewan Juri juga berkelompok. Saya lihat dari pagi Pak Ida dan Pak Agus berkelompok dari sarapan. Kemudian teman-teman yang lain juga. Nah, kita program perpustakaan tuh mulailah dari komunitas. Karena kita secara hakikatnya, walaupun ada virtual dan sebagainya, ujungnya tetap komunitas. Twitter komunitasnya untuk siapa? Di perpustakaannya secara datang luring juga komunitas. Ada yang untuk ini dan itu sebagainya. Jadi kadang-kala kami di perpustakaan Unikom literasi atau mengajak untuk membaca, iya, tapi memfasilitasi yang lain. Kemudian tadi ada teman-teman juga bicara tentang tempat perpustakaan itu harus nyaman dan solutif. Iya, alhamdulillah perpustakaan Unikom tahun 2016 itu mendapatkan anugerah terkabul dari 2009, baru 2016 mendapatkan ruangan yang lebih baik, kolaborasi dengan arsitektur sendiri, mahasiswa sendiri, dosen sendiri, kemudian lanjut dengan integrasi dengan mahasiswanya. Karena kami sedikit kecil, SDM kami kecil, bermula dari 7, akhirnya boleh bertambah. Dari situlah kami berinisiatif sebelum keluar komunitasnya, kami perbesar komunitas sendiri. Mengenalkan perpustakaan, library is your best friend. Jadi enggak muluk-muluk slogan di kami. Ke perpustakaan, mau ngapain bisa, mau rapat juga boleh, dan sebagainya. Nah, dari sinilah tempat perpustakaan itu harus enak. Kalau di virtual sudah jelas, ada yang ini dan itu sebagainya. Kita fasilitasi, dan kita sebagai SDM-nya, kita nggak selalu bisa menjawab pertanyaan seperti Pak Agus menyampaikan dalam itu, tapi kita bisa mendampingi mereka, mengarahkan, karena ada referensi rujukan dan sebagainya. Dan kita berjejaring. Kalau nggak di perpustakaan Unikom, mungkin di Kalbis dan sebagainya. Seperti kami di perpustakaan Unikom menjadi perpustakaan yang sekarang ini, kami studi banding ke IPB, ke perpustakaan juga Ibu, ke UGM, ke Unpad udah jelas itu tempat saya belajar, dan yang belum ke UIN Bu. Nanti kapan ke UIN. Tapi Ibu sudah banyak di media sosial, itu dia. Kemudian juga tentang kemitraan tadi, berjejaring. Nah ini saya mungkin tidak mewakili FPPT, tapi secara tidak langsung mewakili FPPT Bapak Ibu. Jadi ini sangat bermanfaat. Mau perpustakaan khusus, ada perpustakaan yang tentang Islam dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa menjadi besar sendiri, tapi kita bersama-sama besar. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, tapi kita hayu saling bersinergis. Nah ini contohnya, saya nggak banyak-banyak, habis ini selesai. Biar gelas, Ibu nggak percaya Bu ya, Bu Panitia. Kan ada satu gelas, teman-teman nggak ada gelas ya, karena tidak diizinkan. Baik, ini contohnya. Tadi saya udah cerita tentang perpustakaan Unikom. Dulu kan perpustakaan nasional. Itu perpustakaannya udah gede banget. Saya kagum sekali dan sebagainya. Nah, ini ditingkatkan lagi mungkin Ibu, solusinya ada Ibu Sri, wakil perpustakaan nasional. Komunitas-komunitasnya Bu, mungkin komunitasnya nggak hanya baca aja, mungkin komunitas apa yang lain dan sebagainya. Dan satu lagi yang menarik, tadi sore, kemarin sore tepatnya, itu saya lihat ada kelompok apa di depan, tapi sempat nggak saya bertanya. Iya, yang pakai baju putih, siswa-siswa itu, saya seneng banget tuh, gedung megah tapi rame gitu kan. Itu perlu ditingkatkan lagi, selain duta baca, TBM dan sebagainya, apalagi mungkin olahraga kah? Ibu ada tempat Kristen di sini, bisa jadi komunitas apa gitu. Kemudian ada apa lagi gitu. Saya senang sekali.
Kalau bisa sih ada daycare di perpustakaan. Ya, karena kita sudah punya koleksinya gitu, apalagi di Perpustakaan Nasional ada koleksi anak-anak. Tinggal bermitra dengan dokter terdekat, rumah sakit terdekat, nggak ada nilai bisnisnya juga ujungnya ya. Tapi jangan mahal-mahal gitu. Baik, kemudian tadi bicara tentang revitalisasi tempat. Kan mahal. Enggak juga, teman-teman. Jadi saya eh, datang ke Jakarta ini melihat loh di sini ada naik kereta dari Bandung ke Gambir. Itu banyak sekali media-media kalau orang arsitektur atau desain itu bisa menjadi tempat yang indah. Ada awi atau apa sih namanya, bambu dan sebagainya. Itu kalau kitanya kreatif, itu pinggir-pinggir yang tadinya kumuh bisa menjadi sesuatu yang enak dilihat gitu dari situ. Kemudian ini tentang apa, sebentar saya lagi ya. Baik, sebentar. Tentang perpustakaan bermitra dengan yang lain. Perpustakaan Nasional saya senang sekali. Kemarin di Rakornas Perpustakaan Nasional tentang Kemenkraf. Itu mungkin generasinya Pak Agus. Cakep Pak. Pak Sandiaga Uno. Nah, itu semoga perpustakaan bisa menjadi tempat wisata, pariwisata yang jadi rujukan bagi Kementerian Pariwisata. Seperti itu. Nah, yang satu lagi peduli dengan sekitar dan sebagainya. Bahwa kalau kita sudah besar, ya jangan merasa besar, tapi lihat di bawahnya yang perlu kita bantu. Ya, perpustakaan bisa menjadi kontribusi untuk kota dan desa yang untuk berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mulai dari kegiatan Bapak Ibu yang sudah dipaparkan tadi. Ya, terima kasih banyak. Mungkin Dewan Juri atau teman-teman yang belum vote, boleh vote saya. Barangkali bisa mendampingi Bu Nadia. Terima kasih banyak. Ini referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.